Sebuah video yang memperlihatkan mobil berplat RI 36 dengan pengawalan ketat mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, pengawal kendaraan tampak bersikap arogan terhadap pengguna jalan lainnya. Mobil yang disebut-sebut milik Raffi Ahmad tersebut terlihat melaju dengan kecepatan tinggi di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, sambil mendapatkan pengawalan dari beberapa petugas patwal. Insiden ini menjadi perhatian warganet setelah salah satu pengawal terlihat beradu argumen dengan seorang pengemudi taksi Silverbird. Dalam rekaman video, pengawal tersebut tampak memaksa pengemudi taksi untuk memberi jalan dengan cara yang dinilai tidak sopan dan berlebihan. Banyak yang menilai bahwa tindakan ini menunjukkan penyalahgunaan fasilitas pengawalan untuk kepentingan pribadi. Netizen pun berbondong-bondong memberikan komentar pedas terhadap kejadian ini. Banyak yang mempertanyakan apakah Raffi Ahmad, yang dikenal sebagai seorang selebritas dan pengusaha, memang berhak menggunakan fasilitas negara dengan pengawalan seperti itu. Video ini dengan cepat menyebar ke berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, mengundang respons dari berbagai kalangan. Seiring dengan semakin luasnya penyebaran video tersebut, muncul tuntutan dari publik agar ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Beberapa tokoh publik dan pengamat kebijakan transportasi turut mengomentari kejadian ini, menekankan bahwa pengawalan jalan seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan negara, bukan individu tertentu. Setelah viral di media sosial, banyak yang penasaran siapa sebenarnya pemilik mobil RI 36 tersebut. Beberapa investigasi warganet akhirnya mengarah pada Raffi Ahmad, yang diketahui saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Jabatan ini membuatnya memiliki akses terhadap beberapa fasilitas negara, termasuk kendaraan dinas dengan plat khusus. Namun, pertanyaan besar muncul, apakah sebagai utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad memang berhak mendapatkan pengawalan seperti pejabat negara lainnya? Sebab, kendaraan dengan plat RI biasanya diperuntukkan bagi pejabat negara dengan tugas kenegaraan yang jelas. Publik pun mulai mempertanyakan transparansi dalam pemberian fasilitas tersebut dan apakah penggunaan mobil tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, beberapa pakar hukum menyoroti bahwa meskipun seseorang memiliki plat nomor RI, tidak serta-merta berarti pengawalannya harus dilakukan secara arogan di jalan. Pakar transportasi, Joko Setijowarno, menyatakan bahwa seharusnya pengawalan di jalan raya dilakukan dengan tetap mengedepankan etika dan menghormati pengguna jalan lain. Jika pengawalan tersebut terbukti dilakukan untuk kepentingan pribadi, maka bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Di tengah perdebatan ini, masyarakat menantikan klarifikasi dari pihak Raffi Ahmad maupun instansi terkait. Pasalnya, jika tidak segera dijelaskan, isu ini bisa berkembang menjadi polemik yang lebih besar, terutama terkait bagaimana selebritas bisa mendapatkan fasilitas yang umumnya diperuntukkan bagi pejabat tinggi negara. Menanggapi ramainya perbincangan publik, Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah video klarifikasi yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Raffi mengakui bahwa mobil berplat RI 36 tersebut memang merupakan kendaraan dinasnya. Namun, ia menegaskan bahwa saat kejadian berlangsung, dirinya tidak berada di dalam mobil tersebut. Menurut Raffi, mobil tersebut sedang dalam perjalanan menjemputnya setelah menyelesaikan beberapa urusan administrasi terkait tugasnya sebagai utusan khusus Presiden. Ia juga mengklaim bahwa pengawalan dilakukan sesuai prosedur, meskipun tidak mengetahui detail insiden yang terjadi di jalan. Namun, ia menyayangkan jika ada tindakan pengawalannya yang dianggap arogan oleh masyarakat. Raffi juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta pengawalan dengan cara yang berlebihan. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat jika kejadian ini telah mengganggu pengguna jalan lain. Saya selalu berusaha mengikuti aturan yang berlaku, dan saya juga meminta maaf jika ada kesalahpahaman yang terjadi di lapangan, ujar Raffi dalam klarifikasinya. Meskipun sudah memberikan klarifikasi, tidak sedikit netizen yang masih mempertanyakan kebenaran pernyataannya. Banyak yang meminta agar ada pemeriksaan lebih lanjut mengenai siapa yang memberikan izin penggunaan plat RI kepada Raffi, serta apakah fasilitas pengawalan yang diberikan sudah sesuai prosedur atau tidak. Polda Metro Jaya pun akhirnya turun tangan untuk menanggapi polemik ini. Dalam sebuah konferensi pers, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, menyampaikan permintaan maaf atas perilaku anggotanya yang terlibat dalam pengawalan tersebut. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan tidak mencerminkan standar pelayanan kepolisian yang seharusnya. Kami telah mengidentifikasi oknum yang bertugas saat itu dan akan memberikan evaluasi serta pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, ujar Latif. Lebih lanjut, pihak kepolisian menegaskan bahwa meskipun pengawalan terhadap pejabat negara diperbolehkan, tetap harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme dan etika berlalu lintas. Jika ditemukan ada pelanggaran prosedur, maka akan ada sanksi tegas bagi petugas yang terlibat.
Pernyataan ini mendapat respons beragam dari masyarakat. Ada yang mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani kasus ini, namun ada pula yang merasa bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Mereka berharap ada tindakan konkret agar penyalahgunaan fasilitas pengawalan tidak kembali terjadi di masa mendatang. Setelah peristiwa ini mencuat, Mayor Teddy, seorang perwira tinggi yang bertanggung jawab atas pengawalan pejabat negara, memberikan teguran keras terhadap pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Ia menekankan bahwa pengawalan di jalan raya harus dilakukan dengan tetap menghormati hak pengguna jalan lainnya dan tidak boleh arogan. Dalam pernyataannya, Mayor Teddy menegaskan bahwa tidak semua pemilik plat RI berhak mendapatkan pengawalan dengan cara yang berlebihan. Ia juga menyebutkan bahwa akan ada evaluasi terhadap prosedur pengawalan agar kejadian serupa tidak terulang. Kami akan memastikan bahwa semua pengawal pejabat negara memahami standar operasional yang berlaku, serta memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugas, ujarnya. Mayor Teddy juga menyebutkan bahwa pihaknya akan meninjau ulang regulasi terkait penggunaan plat RI untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara oleh individu tertentu. Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pengawalan dan mencegah kesan eksklusivitas yang berlebihan bagi pejabat atau tokoh publik. Langkah ini mendapat dukungan luas dari masyarakat yang sudah lama merasa bahwa sebagian pejabat atau orang berpengaruh sering mendapatkan perlakuan istimewa di jalan raya. Dengan adanya teguran ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pengawalan pejabat negara lebih berhati-hati dan tidak lagi bertindak seenaknya di jalan. Polemik ini akhirnya sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Menyadari bahwa insiden ini telah memicu reaksi negatif di masyarakat, Presiden Prabowo memberikan teguran keras kepada pihak terkait, termasuk kepada Raffi Ahmad. Dalam sebuah pertemuan tertutup, Prabowo menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, utusan khusus Presiden harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa fasilitas negara harus digunakan dengan bijak dan tidak boleh menimbulkan kesan eksklusivitas yang berlebihan. Kita adalah pelayan rakyat, bukan penguasa jalanan, tegas Prabowo dalam pertemuan tersebut. Presiden juga meminta agar semua pejabat negara, baik menteri, utusan khusus, maupun pejabat lain, mengutamakan kesederhanaan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Ia tidak ingin ada pejabat yang merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus hanya karena memiliki jabatan tertentu. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada kita karena tindakan yang tidak perlu, dilanjutnya. Teguran ini menjadi tamparan keras bagi semua pihak yang selama ini merasa bisa menggunakan fasilitas negara tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Langkah tegas dari Presiden Prabowo juga mendapat apresiasi luas dari publik, yang berharap kebijakan ini bisa diterapkan secara konsisten dan tidak hanya berhenti pada kasus Raffi Ahmad saja. Sebagai salah satu tokoh publik yang mendukung Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad tentu merasa terpukul atas teguran keras yang diberikan kepadanya. Namun, ia tetap menunjukkan sikap respek terhadap Prabowo dan menyatakan siap menerima arahan dari sang presiden. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Raffi mengungkapkan bahwa dirinya tidak berniat menyalahgunakan fasilitas negara dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa mendatang. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penuh kepemimpinan Prabowo dan siap menjalankan tugasnya sebagai utusan khusus presiden dengan lebih baik. Saya sangat menghormati Pak Prabowo dan akan menjadikan teguran ini sebagai pelajaran berharga, ujar Raffi. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin insiden ini merusak citranya sebagai tokoh publik yang selama ini dikenal sebagai figur inspiratif bagi anak muda. Sebagai langkah nyata, Raffi berencana melakukan kampanye kesadaran berlalu lintas bagi generasi muda. Ia ingin memanfaatkan pengaruhnya sebagai selebritas untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya disiplin di jalan raya. Langkah ini disambut baik oleh publik, yang berharap Raffi benar-benar menepati janjinya dan bukan sekadar mencari perhatian setelah insiden ini mencuat. Polemik ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang mengkritik Raffi Ahmad dan menilai bahwa insiden ini adalah bukti dari adanya ketimpangan dalam penerapan aturan di jalan raya. Namun, ada juga yang memberikan pembelaan, dengan alasan bahwa Raffi mungkin tidak tahu apa yang dilakukan oleh pengawalnya di lapangan. Di media sosial, banyak netizen yang mengunggah berbagai pengalaman pribadi mereka saat harus berbagi jalan dengan kendaraan yang mendapat pengawalan khusus. Sebagian besar mengeluhkan bahwa pengawal seringkali bersikap arogan dan tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Namun, ada juga yang menyambut baik langkah-langkah yang telah diambil oleh kepolisian dan pemerintah dalam menangani insiden ini. Mereka menilai bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi sistem pengawalan pejabat negara agar lebih adil dan tidak menciptakan kesan, orang berkuasa bisa seenaknya di jalan. Masyarakat kini berharap bahwa pemerintah akan lebih ketat dalam mengatur penggunaan plat khusus dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk tokoh publik seperti Raffi Ahmad, memahami bahwa mereka juga harus tunduk pada aturan lalu lintas yang berlaku. Setelah insiden ini,
pemerintah bersama kepolisian melakukan evaluasi terhadap prosedur pengawalan pejabat negara. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawalan hanya diberikan kepada pejabat yang benar-benar membutuhkan, serta dilakukan dengan cara yang lebih profesional dan tidak merugikan masyarakat umum. Beberapa kebijakan yang sedang dikaji ulang termasuk kriteria pemberian pengawalan, standar operasional prosedur, SOP, pengawal di jalan raya, serta penggunaan plat RI oleh pejabat non-struktural seperti Raffi Ahmad. Banyak pihak menilai bahwa pengawalan di Indonesia masih sering disalahgunakan, baik oleh pejabat maupun tokoh publik yang memiliki akses khusus. Selain itu, kepolisian juga menekankan pentingnya pendidikan ulang bagi petugas pengawal. Mereka harus memahami bahwa tugas utama mereka adalah menjaga keselamatan pejabat yang dikawal, tanpa melupakan hak pengguna jalan lain. Jika dalam evaluasi ditemukan ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh petugas dalam kasus ini, maka sanksi tegas akan diberikan. Langkah evaluasi ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Banyak yang berharap bahwa ke depan, tidak akan ada lagi insiden di mana pejabat atau tokoh terkenal menggunakan pengawalan secara arogan. Dengan regulasi yang lebih ketat, masyarakat umum bisa merasa lebih aman dan tidak terganggu oleh kendaraan dengan pengawalan berlebihan. Menanggapi polemik yang terjadi, Raffi Ahmad menyatakan bahwa dirinya akan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya. Ia mengakui bahwa sebagai figur publik, setiap tindakannya akan selalu menjadi sorotan, sehingga harus lebih bertanggung jawab dalam bersikap. Dalam sebuah wawancara, Raffi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin dianggap arogan dan berjanji akan lebih transparan dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan khusus Presiden. Ia menyadari bahwa insiden ini telah menimbulkan kontroversi yang tidak perlu, sehingga dirinya berkomitmen untuk lebih memahami batasan dalam penggunaan fasilitas yang diberikan oleh negara. Sebagai bentuk tanggung jawab, Raffi juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa penggunaan pengawalan terhadap dirinya dilakukan dengan cara yang lebih etis dan profesional. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjalani sesi pembelajaran tentang aturan pengawalan pejabat negara, agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman di masa mendatang. Komitmen ini disambut positif oleh sebagian masyarakat. Namun, ada pula yang masih skeptis, mengingat Raffi merupakan figur yang sering mendapat privilese karena statusnya sebagai selebritas. Publik ini menunggu apakah komitmen Raffi hanya sekadar janji atau benar-benar akan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah setelah kejadian ini adalah mengadakan pelatihan etika berlalu lintas bagi petugas pengawal pejabat negara. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawal tidak bertindak sewenang-wenang di jalan dan tetap menghormati hak pengguna jalan lainnya. Dalam pelatihan ini, petugas akan diberikan pemahaman mengenai batasan dalam pengawalan, kapan mereka harus bersikap tegas, dan kapan mereka harus lebih fleksibel terhadap situasi di jalan. Selain itu, mereka juga akan dibekali keterampilan komunikasi yang lebih baik agar dapat mengatasi situasi dengan lebih profesional tanpa perlu menggunakan pendekatan yang kasar atau arogan. Selain pelatihan bagi petugas pengawal, pemerintah juga berencana untuk memperketat regulasi pengawalan pejabat, termasuk pejabat non-struktural seperti Raffi Ahmad. Salah satu wacana yang muncul adalah pembatasan penggunaan pengawalan hanya untuk pejabat dengan tugas strategis yang benar-benar membutuhkan perlindungan ketat. Kebijakan ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang selama ini merasa terganggu dengan keberadaan konvoi kendaraan pejabat yang seringkali mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain. Dengan adanya pelatihan dan aturan yang lebih ketat, diharapkan kejadian serupa tidak lagi terulang di masa depan. Selain mengevaluasi prosedur pengawalan, pemerintah juga mulai meninjau kembali aturan penggunaan plat nomor khusus seperti RI, RF, dan KIH yang sering digunakan oleh pejabat dan instansi tertentu. Langkah ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas negara oleh pihak yang tidak berhak. Banyak kasus di mana kendaraan berplat khusus digunakan oleh individu yang sebenarnya tidak memiliki tugas negara yang mendesak, tetapi tetap mendapatkan pengawalan dan hak prioritas di jalan raya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat umum yang harus tunduk pada aturan lalu lintas yang lebih ketat. Kepolisian kini mulai melakukan pemeriksaan acak terhadap kendaraan berplat khusus untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut benar-benar digunakan oleh pejabat yang sah dan untuk kepentingan negara. Jika ditemukan ada penyalahgunaan, maka kendaraan tersebut bisa saja ditarik atau plat khususnya dicabut. Kebijakan ini mendapat dukungan besar dari masyarakat, yang berharap tidak ada lagi kasus di mana selebritas atau individu berpengaruh bisa dengan mudah mendapatkan plat khusus hanya karena memiliki koneksi tertentu. Dengan aturan yang lebih ketat, diharapkan lalu lintas menjadi lebih tertib dan tidak ada lagi kendaraan yang merasa memiliki hak istimewa di jalan. Kasus Raffi Ahmad ini membuktikan betapa besarnya peran media dalam mengawasi perilaku pejabat dan tokoh publik. Tanpa adanya video viral yang direkam oleh masyarakat, mungkin saja kasus ini tidak akan pernah mendapat perhatian luas atau bahkan dianggap hal yang biasa.
Media sosial kini menjadi alat kontrol yang sangat efektif bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan perilaku pejabat negara. Dengan adanya akses yang luas terhadap informasi, masyarakat bisa langsung melaporkan kejadian yang dianggap tidak adil atau melanggar aturan. Namun, ada juga tantangan dalam penggunaan media sosial sebagai alat pengawasan. Informasi yang beredar harus tetap diverifikasi agar tidak terjadi penyebaran hoaks atau fitnah yang bisa merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk menyaring informasi sebelum menyebarkannya ke publik. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua pejabat dan tokoh publik bahwa kini tidak ada lagi ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi. Dengan media yang terus mengawasi, setiap tindakan yang tidak etis akan dengan cepat diketahui dan mendapatkan respons dari masyarakat luas. Insiden ini memberikan banyak pelajaran bagi semua pihak, baik pejabat negara, aparat kepolisian, maupun masyarakat umum. Salah satu hal yang paling jelas adalah bahwa kesetaraan di jalan raya harus tetap dijaga, dan tidak boleh ada kelompok tertentu yang merasa lebih berhak dibanding pengguna jalan lainnya. Bagi Raffi Ahmad, insiden ini adalah peringatan penting agar lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara dan selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Ia kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menepati janjinya dalam memperbaiki cara dirinya berinteraksi di jalan raya. Bagi pemerintah, kasus ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi dalam sistem pengawalan dan penggunaan pelat khusus. Evaluasi yang dilakukan diharapkan bisa membawa perubahan nyata dalam tata kelola lalu lintas bagi pejabat negara. Dan bagi masyarakat, insiden ini menjadi pengingat bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengawasi dan menuntut keadilan. Dengan terus mengedepankan transparansi dan partisipasi aktif, publik bisa memastikan bahwa sistem yang ada tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Sebagai respons atas polemik yang terjadi, pemerintah akhirnya mengambil beberapa langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengawalan pejabat negara dan penggunaan pelat khusus. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa fasilitas negara digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah pertama yang diambil adalah pembatasan penggunaan pengawalan kendaraan. Pemerintah dan kepolisian kini memberlakukan aturan yang lebih ketat tentang siapa saja yang berhak mendapatkan pengawalan di jalan raya. Pengawalan hanya diperbolehkan untuk pejabat negara dengan tugas penting, seperti presiden, wakil presiden, menteri dalam perjalanan dinas, serta pejabat tinggi yang memiliki urgensi keamanan. Langkah kedua adalah revisi regulasi pelat nomor khusus, termasuk pelat RI, RF, dan KIH. Pemerintah akan melakukan audit terhadap semua kendaraan yang menggunakan pelat tersebut untuk memastikan bahwa hanya pejabat yang benar-benar memiliki tugas kenegaraan yang boleh menggunakannya. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka izin penggunaan pelat khusus bisa dicabut. Langkah ketiga adalah peningkatan transparansi dalam penggunaan fasilitas negara oleh pejabat non-struktural, seperti utusan khusus presiden yang dijabat oleh Raffi Ahmad. Pemerintah kini mengkaji ulang apakah pejabat dengan jabatan serupa masih perlu mendapatkan fasilitas khusus seperti kendaraan dinas berpelat RI. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan sistem pengawalan dan penggunaan fasilitas negara bisa lebih tertib dan tidak lagi menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan mencerminkan keadilan, transparansi, dan tidak memberi kesan adanya perlakuan istimewa bagi individu tertentu. Insiden mobil RI-36 milik Raffi Ahmad menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kasus ini membuktikan bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam mengawasi kebijakan dan perilaku pejabat negara. Tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan fasilitas publik tanpa mendapatkan sorotan dari publik. Raffi Ahmad sendiri telah mendapatkan teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan komitmennya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara.